Pembelajaran diferensiasi, koneksi antar materi dan aplikasi pembelajaran diferensiasi di PAUD YPJ Kuala Kencana. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan masuk akal terkait dengan bagaimana lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas dan dibuat bersama serta disosialisasikan, adanya penilaian berkelanjutan untuk merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Memetakan kebutuhan belajar siswa. Pada pembelajaran diferensiasi, kita akan melihat 1. Kesiapan belajar siswa. Di sini, kapasitas siswa untuk belajar materi baru dengan menggunakan tombol equalizer. Kesiapan siswa seperti bersifat mendasar sampai dengan transformatif, konkret sampai dengan abstrak, sederhana sampai dengan kompleks, terstruktur sampai dengan open-ended, tergantung sampai dengan mandiri, lambat sampai dengan cepat. Kita dapat menekan tombol equalizer untuk melihat kesiapan siswa di kelas kita, bagaimana mereka siap dalam pembelajaran. Hal itu kita lakukan dengan melakukan identifikasi dini pada siswa kita ataupun melakukan pre-assessment. Minat siswa. Minat siswa sangat penting karena dapat menjadi motivasi atau motivator yang terpenting bagi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran dengan memperlihatkan tujuan membantu siswa menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dekat dengan siswa untuk belajar, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Profil belajar siswa. Pendekatan yang disukai siswa untuk belajar atau gaya berpikir mereka. Hal ini dipengaruhi oleh kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin dapat mempengaruhi mereka dalam proses belajar mereka. Strategi pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi konten adalah sesuatu yang kita ajarkan kepada murid kita dengan berisi kesiapan, minat, dan profil belajar. Contoh, siswa yang belajar secara konkret, maka kita berikan dengan hal-hal konkret. Siswa yang suka belajar membaca buku, maka kita siapkan buku sumber sesuai dengan tema. Gaya belajar visual memberikan dalam bentuk gambar. Diferensiasi proses. Proses di sini bagaimana murid dapat memahami, memaknai informasi atau materi yang telah dipelajari, dan bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi atau proses tersebut dapat dibutuhkan. Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri atau kelompok? Siapa saja yang membutuhkan bantuan dan siapa yang bekerja mandiri? Hal ini perlu dicantumkan dalam skenario pembelajaran. Contoh, melakukan variasi waktu untuk menyelesaikan tugas, adanya daftar tugas umum dan khusus, adanya area-area pilihan, dan kelompok-kelompok fleksibel sesuai dengan minat dan kesiapan. Diferensiasi produk. Produk adalah sesuatu yang berbentuk atau ada bentuk atau proyek yang dihasilkan siswa dalam belajar. Misalnya, presentasi, diagram, hasil karya, unjuk kerja, yang penting mencerminkan pemahaman dan berhubung dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena siswa mempunyai perilaku, watak, karakter, bakat, minat, tingkat emosional, kecerdasan, dan cara belajar yang berbeda. Sehingga perlu bagi siswa dilakukan pendekatan agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Guru melakukan pendekatan diferensiasi baik dari segi konten, proses, ataupun produk dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan murid sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga melakukan pendekatan dan strategi diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga dapat mengembangkannya. Pendekatan guru lebih bersifat individual dan berpusat kepada siswa sehingga membantu anak untuk memiliki sendiri pembelajarannya dan menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sangat terkait sekali. Pendidikan memberikan tuntutan segala kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam dan zaman sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru, kita diibaratkan sebagai petani dan benih itu adalah siswa kita, sehingga guru menanam dan memelihara benih sesuai dengan jenis benih tersebut. Kita melihat siswa mempunyai kemampuan dan cara belajar yang beragam. Sebagai guru kita diharapkan mampu memberikan motivasi agar siswa dapat mencapai dan mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Sebagai guru kita diharapkan membangun pembelajaran yang berpusat kepada anak. Pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajar, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa. Dengan nilai yang ada di dalam guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada siswa, diharapkan mampu mendorong terlaksananya proses pendidikan diferensiasi di sekolah, bahkan juga di wilayah sekitarnya, sehingga kependidikan yang berpihak kepada anak akan dapat terwujud di negeri tercinta ini. Dengan nilai guru penggerak akan mampu membuat pembelajaran yang membuat anak engagement terhadap pembelajaran sesuai dengan pembelajaran tersebut menjadi suatu kepemilikan dan kebutuhan yang sesuai bagi siswa. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan visi guru penggerak. Visi kami adalah mengelola perubahan yang positif, pendekatan inquiring, yaitu setiap orang memiliki nilai positif yang dapat diberikan kontribusi pada keberhasilan. Manajemen perubahan yang dilakukan disebut bagja, dengan langkah-langkah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, atur eksekusi. Begitu pula kita melakukan untuk mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi menggunakan manajemen baja agar kita dapat memotivasi dan mengembangkan nilai positif yang kita miliki dan mengembangkannya bersama-sama dalam organisasi secara kolaboratif. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif. Pembelajaran diferensiasi akan mendukung proses tumbuhnya budaya positif karena dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan karakter anak. Budaya positif berpihak kepada siswa. Posisi kontrol ada pada guru sebagai kontrol manager. Disiplin positif sebagai landasan membangun budaya positif di dalam kelas.